Dia bisa melihat apa itu berkat dan efeknya buat hidupnya. Kepada tokoh inilah kita harus banyak belajar. Kita memohon berkat dari Tuhan, memohon berkat dari orang tua kita, memohon berkat dari imam, karena berkat itu luar biasa. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Izinkan saya di awal video ini untuk berdoa untuk Anda. Berdoa untuk orang-orang di sekitar Anda yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan, bergulat dengan pekerjaannya, bergulat dengan rumah tangganya, bergulat dengan masalah-masalahnya. Biarlah kekuatan Tuhan boleh turun, kita rasakan, kita terima, dan bisa kita andalkan. Silakan tundukkan dirimu di hadapan Allah. Biarlah Allah yang lebih besar daripada diri kita. Biarlah kehendaknya lebih luas daripada pikiran dan keinginan kita. Biarlah kasihnya boleh turun menyembuhkan kita. Biarlah belas kasihnya masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita. Kasih yang selalu menyembuhkan, cinta dan pengampunan yang menjadi andalan, boleh turun memasuki relung-relung hati kita yang paling dalam, hati kita yang kosong, hati kita yang gelap. Biarlah cahaya Allah pelan-pelan bersinar dalam dirimu. Rasakan itu, cahaya itu pelan-pelan masuk, pelan-pelan mulai menghalau kegelapan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bersinarlah dalam kehidupanku. Sinari semua kehidupanku dengan berkat-berkat-Mu. Biarlah segala hal yang masih kurang Kau perbaiki. Sakit penyakit Kau sembuhkan. Biarlah segala pintu-pintu yang tertutup kini terbuka. Kau pulihkan kami, Kau sembuhkan kami. Buat kami hidup kembali sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, turunlah dalam diri kami, dalam keluarga kami. Persatukan mereka yang terpecah belah. Tolong mereka yang sedang menjerit membutuhkan bantuan-Mu. Sembuhkan luka-luka, sembuhkan sakit penyakit, meskipun ada yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Sembuhkanlah ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Berkat boleh mengalir dalam diri kami masing-masing saat ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau berdoa, berdoalah seperti kita buka pintu. Buka pintu hatimu. Hancurkan kekeras kepalaan, kesombongan kita, pikiran kita. Buang jauh-jauh. Buka dirimu. Biarlah rahmat Allah boleh turun. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dan bagaimana rahmat itu kita jaga. Bersinar pelan-pelan. Bersinar pelan-pelan. Menerangi yang gelap. Menghancurkan segala yang tidak baik. Itulah doa. Saudara-saudaraku yang terkasih, di awal video ini izinkan saya untuk bertanya lagi. Apakah Anda pernah, waktu masih muda atau sekarang ini, pernah ikut sebuah pertandingan, perlombaan atau kompetisi? Entah apa, lomba masak boleh, lomba nyanyi boleh, lomba paduan suara, lomba cerdas cermat, lomba matematika, lomba fisika, lomba bahasa Inggris, lomba debat, lomba lari, lomba main gundu juga boleh. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini, sadar tidak sadar, dari kita melek mata keluar rumah, kita seolah-olah sedang dikejar-kejar, sedang berkompetisi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan selalu yang menjadi pemenang adalah, ya udahlah Romo, yang paling tinggi, yang paling pinter, yang suaranya paling bagus, yang paling kompak, yang paling punya keterampilan, yang punya orang dalam Romo. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan
yang kita baca hari Selasa tanggal 11 Juli ini, kita bisa melihat seorang tokoh yang dia bergulat juga, dia berkompetisi juga, dia bertanding juga, tapi bukan sama teman-temannya, sama musuh-musuhnya, sama dirinya, tapi dia berlomba, bergulat dengan Allah. Coba tebak siapakah tokoh itu dalam Alkitab? Siapakah tokoh yang bergulat dengan Allah dan dia keluar sebagai pemenang? Ayo tulis di kolom komen, siapakah tokoh yang saya sebut ini? Tokoh ini tokoh yang cerdas. Dia bisa melihat apa itu berkat dan efeknya buat hidupnya. Kepada tokoh inilah kita harus banyak belajar. Kita memohon berkat dari Tuhan, memohon berkat dari orang tua kita, memohon berkat dari imam, karena berkat itu luar biasa. Seringkali orang, kalau nggak kenal tokoh ini, kita seringkali menyia-nyiakan berkat Tuhan. Apa betul? Ya Romo. Seringkali kita menyia-nyiakan berkat dari Tuhan. Keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, peluang-peluang yang ada, berkat-berkat Tuhan yang datang setiap hari, kita nggak lihat. Karena apa? Kita nggak tahu betapa berkat itu sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Saya sudah lihat dalam kolom komen. Ya, Anda betul. Pintar-pintar nih penonton Bible Learning. Puji Tuhan, saya senang. Ternyata banyak umat beriman, umat Kristiani semakin mengenal tokoh-tokoh kitab suci dan syukur-syukur bisa belajar dari tokoh-tokoh ini. Tokoh ini bernama Yakub. Nah, saya tanya lagi pertanyaan kedua. Setelah dia bergulat dengan Allah dan keluar sebagai pemenang, dia diganti namanya oleh Allah. Jadi dia punya dua nama. Yang satu Yakub, yang satu namanya siapa? Coba tulis di kolom komen. Ada yang tahu? Betul, nama lain dari Yakub adalah Israel. Jadi dia diganti namanya. Dalam kitab suci dicatat kenapa Allah mengganti namanya? Karena dikatakan dia bergulat dengan Allah dan dia keluar sebagai pemenang. Romo, maksudnya apa sih Romo? Kayaknya dari dulu nih bacaan ini dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 itu selalu membingungkan saya Romo. Masa iya sih ada manusia bergulat sama Allah tapi manusia yang menang, Allah yang kalah? Berarti Allah nggak maha kuasa dong Romo. Masa Allah itu kalah sama manusia? Pasti begitu pikiran Anda, betul? Kemudian juga soal pangkal paha. Itu juga saya bingung Romo. Apa sih maksudnya? Yuk kita bahas bareng-bareng yuk. Saudara-saudaraku terkasih. Ada satu hal yang menjadi alasan mengapa dikatakan Yakub menang melawan Allah. Jadi begini, Allah itu maha kuasa. Allah itu berbeda luar biasa dari manusia. Allah itu jauh lebih besar. Tidak bisa dibandingkan antara Allah dengan manusia. Dalam tradisi Timur Tengah kuno, 3.000-4.000 tahun yang lalu, dewa tertentu atau Allah tertentu atau pribadi ilahi yang berbeda dari manusia ini, itu nggak boleh, nggak sembarangan bisa dikenal namanya. Ini dia. Nggak boleh atau nggak bisa, nggak sopan atau nggak layak kalau Allah atau dewa tertentu namanya sampai dikenal, sampai diketahui, sampai ditebak oleh manusia. Dulu waktu kita masih kecil kan kita sering kata-kataan nama-nama orang tua sama teman-teman kita, bukan? Karena nama bukan sekedar nama, bukan sekedar nempel di KTP atau di akta kelahiran. Tapi nama itu cerminan dari seluruh pribadi manusia. Kalau dalam ayat-ayat kitab suci, dalam teks-teks kitab suci, pernah Musa, bayangin. Musa bertanya kepada Allah, siapakah namamu? Itu sebuah tindakan gak sopan sebetulnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Waktu itu Musa nanya namanya Allah, sebetulnya dia gak mau diutus. Ingat kisahnya waktu itu ya. Tapi Allah, cinta Allah yang pada akhirnya mengalahkan itu semua. Kemahakuasaan Allah lah, belas kasih Allah lah yang membuat Allah mau dikenal oleh manusia. Allah mau berelasi sama manusia yang jauh levelnya dari diri Allah. Dalam hal itulah bisa dikatakan dikalahkan.
Yang kedua, dalam tradisi Timur Tengah kuno juga, itu nggak bisa yang maha tinggi itu berhadapan dengan manusia. Manusianya mati. Maka Musa juga sadar akan hal itu. Aku berjumpa dengan Allah, berhadapan wajah dengan wajah, tetapi aku tidak mati. Di sini Yakub juga. Saudara-saudara yang terkasih. Jadi mudah-mudahan Anda lebih mengerti lagi. Oh, itu maksudnya Allah dan Yakub bergulat, lalu Yakub keluar sebagai pemenang. Dalam arti itu, Allah akhirnya membuka dirinya. Meskipun dalam kasus Yakub Allah tidak menyebutkan namanya siapa. Karena begini, di ayat 29 dikatakan, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Persis. Tetapi saudara-saudara, meskipun Allah tidak mengungkapkan, tidak menyebutkan namanya, di situ Yakub langsung tahu. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi aku tetap hidup. Ketika meninggalkan Peniel, Yakub melihat matahari terbit. Yakub pincang karena terkilir sendi pangkal pahanya. Inilah salah satu ungkapan yang diceritakan, yang diangkat bahwa kemenangan Yakub bukan dia bisa mengatasi Allah, tetapi dengan dikasih tanda, dibuat lumpuh, pangkal sendinya dipukul sama Allah sehingga dia menjadi pincang, manusia tetap harus memposisikan dirinya di bawah Allah, di bawah kehendak Allah, di bawah rencana-rencana Allah. Itulah saudara-saudaraku. Dari sini kita bisa memahami nih, ternyata hidup itu ada pergumulan. Ternyata kita harus bergumul dengan hidup kita. Kita harus bergulat dengan masalah-masalah kita. Kita harus memerangi penyakit-penyakit kita. Saudara-saudara, seperti Yakub bergumul dengan Allah. Nah, dari teks ini kita juga bisa melihat saudara-saudara, dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristiani, Tuhan tidak mengambil masalah-masalah kita. Tuhan tidak menjauhkan kita dari masalah-masalah kita. Ingat sabda Yesus kemarin, pikulah kuk yang kupasang. Artinya, para pengikut Kristus tetap harus bergulat menghadapi masalah-masalahnya. Masalah akan tetap ada dan selalu ada. Tetapi bedanya saudara-saudara, dalam sabda itu, belajarlah bagaimana mengatasi, menghadapi, mencari jalan keluar dari masalah-masalah bersama Tuhan. Jadi jauh lebih enteng, jauh lebih ringan. Kita punya kekuatan super melewati masalah-masalah itu. Nah, kemudian dari Kejadian bab 32 juga sama. Bagaimana kita disadari, oh ya yang namanya hidup itu selalu aja ada masalah kok. Kita mau lari ke ujung dunia juga selalu ada masalah. Selama kita hidup, masalah akan selalu ada. Dalam keluarga ada 5 orang, ya ada 5 masalah juga yang harus dicari jalan keluarnya bersama-sama. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali keluarga ketika ditimpa masalah malah berantem, malah terpecah belah, malah diem-dieman. Jadi masalah itu ditanggung sendiri, jadi jauh lebih berat. Maka masalah dalam keluarga harus dijalani bersama-sama, dicari jalan keluarnya bersama-sama. Segala sesuatu beban hidup kalau dijalanin, ditanggung bersama-sama jadi jauh lebih ringan. Nah, demikian juga dengan sebuah undangan bagi kita sebetulnya. Masalah-masalah kita diajak untuk menanggungnya bersama Tuhan. Nah, dalam bacaan Injil saudara-saudaraku, kita bisa melihat Yesus berhadapan dengan orang yang bisu dan kerasukan setan. Kalau dalam kisah-kisah sebelumnya ada dialog antara Yesus dengan roh-roh jahat gitu ya. Tapi kali ini kita bisa melihat roh jahat tidak dibiarkan bicara sama Yesus. Langsung roh jahatnya itu diusir, dikeluarkan oleh Yesus dari orang itu sehingga orang itu dapat berbicara lagi. Inilah, kalau Anda baca Matius bab 9 harus bacanya dari Matius bab 7, bab 8. Karena di situ akan kelihatan bagaimana prosesnya. Bagaimana Yesus mencontohkan. Bagaimana kita harus lebih pintar lagi. Lebih mampu lagi dalam mengatasi masalah-masalah kita. Ketika orang banyak
melihat, ada orang bisu kerasukan setan, bisa diusir setannya dan orang itu bisa berbicara lagi. Dikatakan, orang banyak loh yang menyaksikan hal itu. Hal semacam ini belum pernah dilihat orang Israel. Itu kan orang kagum. Itu kan orang terpukau. Orang salut luar biasa sama Yesus. Orang mengeluh-ngeluhkan Yesus. Orang memuji-muji Yesus. Tetapi dalam pelayanan karya kesembuhannya ini, Tuhan Yesus tidak terbuai dengan puji-pujian orang, kekaguman orang, ditinggi-tinggikan. Tidak membuat Yesus lupa dengan tugas utamanya. Tetapi langsung disambung dengan komentar orang Farisi. Dikatakan, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Di balik pujian, langsung diikuti dengan kata-kata yang sadis seperti ini. Yesus difitnah, menyembuhkan kuasa, menyembuhkan orang-orang yang selama ini dia sembuhkan dengan kuasa Beelzebul, dengan penghulu setan. Jadi orang Farisi ini menuduh Yesus sebagai pengikut setan. Padahal Yesus sekalipun tidak pernah berkompromi dengan roh jahat. Roh jahat mau membongkar identitasnya, Yesus aja bilang suruh diam. Meskipun juga kalau didengar sama orang-orang banyak, mungkin bisa jadi orang-orang banyak itu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang kudus dari Allah. Tapi Yesus sedikit pun tidak mau berkompromi dengan setan, dengan roh jahat. Nah, sekarang tuduhannya sungguh sangat menyakitkan. Tetapi lagi-lagi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus dalam karyanya, dalam pelayanannya, dalam hidupnya, betul-betul tidak terpengaruh oleh puji-pujian yang membuaikan, yang membuat orang bisa melambung setinggi langit, ataupun juga dengan celaan, omongan busuk orang, omongan jahat orang, pikiran jahat orang, yang kebanyakan seringkali masuk juga ke pikiran dan hati kita, membuat kita lemah, membuat kita loyo, membuat kita merasa putus asa, membuat kita merasa semua yang kita perjuangkan adalah sia-sia. Nah, saudara-saudara, alih-alih terbuai oleh puji-pujian atau sakit hati dengan omongan-omongan jelek orang-orang Farisi, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus jauh lebih luar biasa, jauh lebih berguna. Karena apa? Dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus tidak mau menghabiskan waktunya, tenaganya, energinya untuk menanggapi yang lain-lain itu, tapi tetap terus melakukan sebuah pelayanan lebih serius lagi, berkeliling semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Artinya Yesus lebih memfokuskan diri pada apa yang menjadi tujuan kehidupannya. Mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Puji-pujian, sanjung-sanjungan orang, celaan orang, makian orang membuat kita hilang fokus. Kita tahu kita mau seperti apa, cita-cita kita apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan. Tapi yang tadi itu seringkali membuat kita tidak fokus, kehilangan fokus. Akhirnya ya mimpi tinggal mimpi, cita-cita tinggal cita-cita. Tetapi ya Tuhan Yesus lebih memfokuskan hidupnya pada karya pewartaannya, pada kesembuhan-kesembuhan yang dia lakukan kepada mereka yang membutuhkan. Dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Fokus terhadap tujuan, kita juga harus fokus pada kekuatan, potensi diri kita. Yesus untuk mencapai tujuan itu, yaitu menyelamatkan umat manusia, Yesus berfokus juga pada apa yang menjadi misinya, yaitu belas kasih Allah. Saudara-saudara, mengapa banyak orang mengalami kegagalan? Ada dua alasan. Yang pertama, dia nggak fokus dengan tujuannya. Yang kedua, dia nggak fokus dengan kemampuannya. Sehingga ya kayak kapal oleng, terombang-ambing, akhirnya ya semakin jauh dari apa yang dia harapkan dari sebuah keberhasilan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah bergulatlah dalam hidup bersama Tuhan. Hadapi masalah-masalah kita. Cari jalan keluarnya. Cari yang mana dulu nih yang harus diselesaikan. Yang mana dulu yang paling bisa saya selesaikan. Yang mana yang sungguh-sungguh masalah, yang pura-pura jadi masalah. Karena seringkali kita merasa masalah kita gede banget. Tapi sebetulnya kalau kita mau koreksi lagi, teliti lagi, ini kayaknya ini bukan masalah nih. Ini cuma masalah yang dicari-cari nih. Masalah yang cuma dibuat-buat, singkirin saudara-saudara.
fokuslah pada masalah yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Salam.